他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ruang Novel, semoga kalian sehat-sehat aja ya. Ruang Novel akan melanjutkan alur cerita film Dong Hoa berjudul Throne of Steel, di mana dalam alur film ini kita ceritakan dalam versi novel. Alur cerita ini pastinya sama dengan versi film yang baru tayang tahun 2022. Sebelum Ruang Novel memulai menceritakan, siapkan cemilan serta minuman kamu agar lebih nyaman untuk mendengarkan alur film ini. Part 64. Holy Filter Shield, keterampilan perisai ksatria penjaga yang mengisi perisai dengan cahaya surgawi yang terbuat dari energi spiritual. Begitu saja, pedang pertama Dark Green Dual Bladed Demon tiba-tiba ditangkis, menghantam tanah. Tubuh Long Hao Chen melintas, langsung menjadi stabil dan sekali lagi mengaktifkan penghalang surgawi yang kokoh dan pantang menyerah. Dengan suara benturan, bilah kedua mengenai Radiant Shield, cahaya keemasan menyebar ke sekeliling. Long Hao Chen akhirnya berhasil menghentikan iblis berbilah ganda hijau tua. Biasanya, Holy Filter Shield, belaka tidak akan mampu memblokir serangan dari pedang pertama Dark Green Dual Bladed Demon. Namun, dengan menambahkan lebih lanjut teknik perisai, Leanet Shield Unloading Power, yang Yehua berikan padanya, dia bisa memblokir lawan meskipun dengan susah payah. Pedang cahaya diangkat. Itu berkilauan dengan cahaya lingkaran cahaya yang meluas dari tubuh Long Hao Chen. Imposing Ring, skill Guardian Knight dengan efek meningkatkan kekuatan energi spiritual secara keseluruhan sebesar 10%. Menarik dukungan dari Divine Obstruction dan Bright Feng Ance, dan dengan sepenuhnya memanfaatkan kemampuannya, dia dapat menghemat energi spiritual internalnya sambil meningkatkan efek dari skillnya. 4 lainnya dikelilingi sekali lagi oleh cincin suci. Kali ini, Chen Xi tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dia dengan tegas menyerang sisi Dark Green Dual Bladed Demon dengan perisainya dan, dengan efek amplifikasi dari Holy Ring, dia meluncurkan serangan habis-habisan, memukul mundur Dark Green Dual Bladed Demon sejauh 1 meter. Chen Xi mendengus sambil jatuh ke belakang dan jatuh di pantatnya. Kilatan muncul di pedang panjang berwarna merah yang datang dari samping seperti sambaran petir. Aura merah menyala membuat bilah pedang menjadi merah. Dengan suara pedang itu memasuki celah kecil selebar 1/6 meter di cangkang Dark Green Dual Bladed Demon, mengarah ke lehernya. Sebagai tanggapan, setan berbilah ganda hijau tua berteriak kesakitan, 2 bilah, dengan panik menyapu. Chen mempercayakan segalanya untuk 1 lemparan. Meluncurkan Sky Fire Thrust, serangannya yang paling kuat di tingkat kultivasi langkah keempat, dia akhirnya membelah celah kecil di pertahanan Dark Green Dual Bladed Demon. Dengan bantuan Chen Xi, Long Hao Chen bisa mengambil sedikit nafas sebelum dengan kuat mencengkeram Radiant Shield dan menggunakan Holy Filter Shield, sekali lagi. Bila pertama ditangkis oleh Holy Filter Shield, Long Hao Chen terus menerima pukulan itu. Dia ingin memberi rekan-rekannya kesempatan untuk menyerang. Setelah menahan pukulan ini, dia menjatuhkan Radiant Shield dan sekali lagi meludahkan seteguk darah. Light Sword menggantikan perisai dan Divine Obstruction digunakan sekali lagi. Dengan suara bang, cahaya keemasan tersebar saat dia berhasil melawan. Dari mulut dan hidung Long Hao Chen, lebih banyak darah mengalir. Pedang api yang memancarkan cahaya merah keemasan tampaknya membelah seluruh dunia saat itu dengan kejam menghantam tubuh rentan iblis berbilah ganda hijau tua, menghasilkan suara yang intens. Hau, setan berbilah ganda hijau tua berteriak meskipun pedang api belum menembus ke dalam tubuhnya. Orang yang melancarkan serangan ini justru Li Xin. Serangan ini adalah serangan yang menggabungkan cahaya dan api, keterampilan unicorn mawar dengan miliknya, tarian cahaya dan api surgawi. Sebuah cahaya biru tua diam-diam muncul pada saat yang tepat ini, mengarah tepat di antara celah 2 bilah, iblis berbilah ganda hijau tua. Puci. Cahaya biru menembus kepalanya dan keluar dari belakang. Lin Jialu terus memegang tongkat sihirnya, wajahnya menjadi pucat. Jarum es gelap,
ini sepertinya telah menghabiskan semua energi spiritualnya. Long Hao Chen kemudian dengan heroik menggunakan pedang cahaya di tangannya, aura berwarna emas meletus di sekujur tubuhnya. Ini adalah skill Retribution Knight, Heavenly Battle Array. Serangan cahaya keemasan ditujukan pada celah di antara dua bilah dari iblis berbilah ganda hijau tua. Setelah mengambil Radiant Shield, dia juga menggunakannya untuk menyerang di atas dadanya dan mendorongnya kembali. Sebuah cahaya penyembuhan berwarna putih sekali lagi bersinar ke tubuh Long Hao Chen. Hao Yu sudah muncul di samping Long Hao Chen dan iblis berbilah ganda hijau tua. Sebuah cincin cahaya berwarna merah muncul di dahi Little Flame, menolak cincin api, secara bersamaan mempengaruhi tubuh iblis berbilah ganda hijau tua dan Long Hao Chen. Setan berbilah ganda hijau tua hanya didorong mundur 1 meter, tetapi Long Hao Chen, yang lukanya tidak ringan, telah didorong mundur 5 meter. Chen Xi bangkit dari tanah, berdiri di samping Long Hao Chen dengan perisainya yang berat. Tubuh Dark Green Dual-Bladed Demon menjadi kaku, berdiri di sana, tapi tak henti-hentinya gemetar. Sebagai binatang ajaib bermutasi yang kuat dari langkah kelima, ia memiliki daya tahan yang luar biasa yang membuatnya sangat sulit untuk dikalahkan. Bahkan jika dua pedang api benar-benar menusuknya, mereka tidak akan mengambil nyawanya. Namun, jarum es gelap, Lin Jialu memberikan pukulan terakhir. Ketika Long Hao Chen menghalangi serangan kedua Dark Green Dual-Bladed Demon, Dark Ice Needle, Lin Jialu sudah disiapkan. Dia menggunakan skill, Delayed Charge, menunggu kesempatan. Dia memiliki satu kesempatan untuk menyerang, jadi jika dia tidak bisa mengenai target pada saat yang genting, dia akan menyia-nyiakan serangannya. Setelah Li Xin menimbulkan kerusakan serius pada Dark Green Dual-Bladed Demon, kesempatan itu akhirnya tiba dan Dark Ice Needle menusuk otaknya. Bahkan jika tubuh Dark Green Dual-Bladed Demon sangat kuat, itu tidak mungkin bertahan. Gedebuk. Sama seperti gunung emas, iblis berbilah ganda hijau tua jatuh ke tanah, tubuhnya berulang kali berkedut dengan darah berwarna hijau tua yang tak henti-hentinya mengalir keluar dari lukanya. Terengah-engah, Long Hao Chen menggunakan pedang cahaya untuk menopang tubuhnya sendiri. Terlepas dari kenyataan bahwa Little Light telah menyembuhkannya 2 kali menggunakan Curing Light, dia telah menerima semua serangan Dark Green Dual-Bladed Demon. Rasa sakit yang hebat memenuhi seluruh tubuhnya, dan dia bahkan mengalami luka dalam. Setelah dia menggumamkan mantra-mantra panjang, riak cahaya berwarna emas muncul di tubuhnya dan sebuah salib emas muncul di bagian atas kepalanya. Itu adalah Holy Mantle, keterampilan Guardian Knight langkah keempat. Dalam pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen tidak menggunakan kemampuan ini karena kekuatan serangan iblis berbilah ganda hijau tua terlalu ganas. Aura surgawi yang kaya memasuki tubuhnya yang gemetar, membangkitkan energi spiritual internal LHC saat perasaan panas yang membakar memenuhinya sepenuhnya. Lin Jialu memandang Long Hao Chen seolah-olah dia sedang melihat monster dan bertanya, "Kamu masih memiliki energi spiritual internal yang tersisa untuk menggunakan mantel suci. Sungguh, berapa banyak energi spiritual yang kamu miliki?" Dari sudut pandangnya, setelah dia menggunakan begitu banyak keterampilan, seharusnya praktis tidak ada energi spiritual yang tersisa dalam dirinya bahkan jika energi spiritualnya adalah 2000, jumlah yang dimiliki Ksatria Bumi. Namun, melihat kekuatan Long Hao Chen, jelas bahwa dia belum mencapai langkah Earth Knight. Long Hao Chen tersenyum enggan dan mengatakan kepadanya, "Saya memiliki metode untuk mengkonsumsi lebih sedikit energi spiritual saat menggunakan keterampilan." Tentu saja, dia tidak mengungkapkan rahasianya yang terkait dengan fisik Scion of Light-nya. Dengan Li Xin dan Chen Chen mendekat, mereka berlima berkumpul. Saling memandang dengan cemas, mereka menunjukkan ekspresi ketakutan. Bagi mereka, ini adalah ketenangan setelah badai. Siapapun bisa melihat bahwa, di antara 5 kelompok, satu-satunya yang menderita luka adalah Long Hao Chen. Tetapi bagaimana jika dia tidak memiliki kompor sen spiritualnya? Kecuali Long Hao Chen yang bisa menggunakan penghalang surgawi, siapa di antara mereka yang bisa menahan serangan iblis berbilah ganda hijau tua ini? Bahkan Rose Unicorn Li Xin tidak bisa menahan serangan ini. Chen Chen biasanya kurang bersosialisasi, oleh karena itu kakak laki-lakinya, Chen Xi, yang umumnya berinisiatif.
Namun, kali ini, dialah yang mengulurkan tangannya ke Long Hao Chen, ambillah. Long Hao Chen menunjukkan senyum tipis. Dengan perasaan hangat yang disebabkan oleh mantel suci, dia merasa jauh lebih baik, tetapi dia membutuhkan setidaknya 3 hari untuk memulihkan kekuatan penuhnya. Ayo pergi dulu sebelum bicara. Kak, ambil kakak Lin, kita harus bergegas. Memikirkan kemungkinan bahaya, mereka tidak bisa tinggal di sini lebih lama lagi. Hao Yu, apa yang kamu lakukan? Long Hao Chen baru saja mengingat Hao Yu dan memanggilnya, tetapi menemukan bahwa dia berbaring di dekat tubuh setan berbilah ganda hijau tua, kedua kepalanya mendorong kepala setan berbilah ganda hijau tua dan merobek cangkangnya. Dari waktu ke waktu, dia akan menggunakan sihir kontrol api atau cahaya. Pak. Cakar kanan Hao Yu dengan keras menampar kepala Dark Green Dual Bladed Demon dari samping, dan secara bersamaan, benda hijau sebening kristal tiba-tiba jatuh. Little Light menggenggamnya di mulutnya dan, tanpa ragu-ragu, menelannya. Part 65. Apakah itu kristal ajaib? Lin Jialu bertanya dengan ekspresi terkejut. Li Xin tiba-tiba berkata, itu benar. Binatang ajaib iblis memiliki kristal ajaib, dan lebih jauh lagi, itu adalah kristal ajaib langkah kelima. Hao Yu, kamu anak nakal karena tiba-tiba memakannya. Itu bisa dijual setidaknya 1000 koin emas. Sayang sekali. Lin Jialu mengerang dan berbicara kembali, jika saya memiliki teman seperti dia, saya akan rela membiarkan dia boros seperti yang dia inginkan. Mendengar kata-katanya, Chen Xi dan Chen Chen keduanya mengangguk dan menyatakan persetujuan mereka. Selama pertempuran sebelumnya, Long Hao Chen, tanpa diragukan lagi, adalah landasan kelompok kecil mereka dan memiliki kontribusi terbesar. Tetap saja, temannya tidak memperlambatnya, penampilan Hao Yu juga menakjubkan, terutama koordinasinya dengan Long Hao Chen. Terlepas dari apakah itu dalam hal penyembuhan, bantuan, atau serangannya, dia layak dipuji dan tidak membuat kesalahan sedikit pun. Hal yang paling membuat iri Lin Jialu adalah kedua kepala Hao Yu bisa menggunakan setidaknya 5 atau 6 jenis sihir. Meskipun itu hanya sihir tingkat rendah, secara umum, untuk binatang ajaib yang secara bawaan dapat menggunakan sihir, 2 atau 3 mantra sudah hebat. Namun, langkah keempat peringkat tengah Hao Yu sudah bisa menggunakan begitu banyak jenis sihir, atau mantra kontrol, bahkan binatang ajaib biasa dari langkah kelima tidak memiliki cara untuk bersaing dengannya di sisi ini. Hao Yu memakan kristal ajaib dan dengan bersemangat berlari ke sisi Long Hao Chen, maju sambil mengeluarkan suara wuwu. Little Light, yang baru saja menelan kristal ajaib, menundukkan kepalanya, menunjukkan perilaku yang sangat mirip manusia, seolah-olah dia merasa sedikit malu dengan apa yang dia lakukan. Long Hao Chen dengan lembut tertawa. Sambil berjongkok dan mengabaikan darah di kedua kepala, dia dengan lembut menepuk mereka, tidak apa-apa, jika dimakan, dimakan. Anda masih teman paling indah yang bisa saya impikan. Ayo cepat pergi. Li Xin memberitahunya, Lil, bro, pulihkan mayat iblis berbilah ganda hijau tua ini. Dikatakan bahwa cangkang iblis berbilah ganda hijau tua dapat digunakan untuk membuat obat, itu harus menguntungkan. Dia tahu bahwa Long Hao Chen memiliki cincin spasial. Long Hao Chen mengangguk, oke, saya akan menyimpannya, dan kita bisa membagi keuntungan di antara kita sendiri. Aku tidak membutuhkannya. Lin Jialu berkata tanpa ragu sedikit pun. Chen Xi dan Chen Chen mengangguk berturut-turut. Chen Chen membalas, Hao Chen, kami tidak dapat menerima ini, tidak mungkin kami akan selamat jika bukan karena kehadiran Anda. Anda adalah orang yang melindungi kami di atas yang paling terluka. Tidak peduli apa yang Anda katakan, rampasan perang ini harus menjadi milik Anda. Long Hao Chen maju dan menyimpan mayat setan berbilah ganda hijau tua ke dalam cincin spasial sebelum berbalik dan menyatakan kepada semua orang, bagaimana saya bisa membunuhnya sendiri? Itu tidak mungkin. Tidak peduli siapa yang paling banyak mengerahkan diri, kami saat ini adalah sebuah tim. Mari kita kembali sebelum melanjutkan diskusi ini, saatnya kita berangkat. Li Xin membawa Lin Jialu dan kelima orang itu maju dengan kecepatan tinggi menuju aliansi kuil. Bahkan setelah 10 km berjalan, mereka tidak menemukan seorang prajurit pun yang mengejar mereka.
Lee Sin mengendarai Rose Unicorn-nya dengan kecepatan penuh dengan Lin Jialu duduk di punggungnya, mereka membawa kembali 2 kuda lainnya, dan Lee Sin membawa Long Hao Chen yang terluka sementara Chen Xi dan saudaranya mengendarai kuda. Seperti itu, mereka akhirnya kembali di bawah terik matahari di garnisun aliansi kuil. Sekelompok orang menerima mereka di garnisun. Karena mereka terkait dengan kompetisi seleksi perburuan iblis, Kapten sangat sopan kepada mereka dan mereka diberi tenda besar untuk beristirahat di dalamnya. Saat ini, kami telah membunuh 22 iblis, 3 kurang dari persyaratan. Dan, dalam kasus saya khawatir saya akan membutuhkan 3 hari istirahat lagi untuk sembuh dan pulih sepenuhnya. Long Hao Chen dengan tenang berkata. Setelah bencana, mereka akhirnya bisa bersantai. Semua orang merasa seolah-olah mereka kehilangan kendali atas tubuh mereka, termasuk tubuh Lee Sin dan Lin Jialu yang sedang beristirahat di dalam tenda, bersandar di sisinya. Hao Yu meringkuk di bawah kaki Long Hao Chen, sepasang kepalanya menggunakan ekornya sebagai bantal. Hanya Long Hao Chen, yang memiliki kontrak darah dengannya, yang samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh Hao Yu memiliki energi bergelombang di dalamnya, seolah-olah dia sedang mencerna kristal ajaib yang dia dapatkan dari setan berbilah ganda hijau tua ini. Chen Xi bereaksi, meskipun kami tidak mengalami cedera, setidaknya kami harus beristirahat sampai besok untuk berada dalam kondisi optimal kami. Besok akan menjadi hari terakhir. Tampaknya iblis adalah lawan yang lebih tangguh dari yang kita duga. Lin Jialu menyatakan tanpa ragu sedikit pun, saya tidak akan menyarankan agar kita mencoba berburu iblis lagi, terutama saat ini, karena kita masih tidak tahu metode apa yang mereka gunakan untuk melacak kita, melakukan upaya akan bertindak membabi buta. Jika mereka menemukan kita sekali lagi, tidak ada yang tahu monster macam apa yang akan dikirim iblis-iblis itu untuk melawan kita. Lee Sin mengerutkan alisnya, tapi tugas kita belum selesai. Lin Jialu menarik napas dalam-dalam dan langsung ke intinya, biarkan aku keluar. Kali ini, jika bukan karena Long Hao Chen, saya tidak akan berhasil kembali hidup-hidup. Setelah pertarungan terakhir, saya jelas mengerti bahwa saya kurang. Bahkan jika saya mendapatkan kualifikasi untuk berpartisipasi dalam kompetisi besar ini, tidak mungkin saya bisa mendapatkan hasil yang baik. Lee Sin menatap kosong padanya, melihat ekspresi lembutnya. Tidak ada dari kalian yang harus mundur, kalian sudah lulus ujian. Sebuah suara tua terdengar. Sambil memegang tongkat sihirnya, seorang tetua membuka pintu dan masuk. Namun, bukankah penatua ini adalah penyelia senior mereka? Lin Jialu melirik semua orang dengan penuh arti, dan bergegas untuk berdiri, dengan tubuh tegak dan dengan sopan berkata, pengawas senior. Penatua melambaikan tangannya dan mengejar, duduklah. Kalian semua. Nama saya Feng Yangmu, Anda bisa memanggil saya Guru Feng. Mulai sekarang dan seterusnya, Anda adalah peserta kompetisi seleksi perburuan iblis dan saya akan merencanakan segala sesuatu yang berhubungan dengan partisipasi Anda. Dibandingkan dengan pertama kali mereka bertemu dengannya, dia sekarang jauh lebih lembut. Penampilannya terutama terfokus pada tubuh Long Hao Chen. Lin Jialu dengan hormat bertanya, Guru Feng, Anda baru saja mengatakan bahwa kami lulus kualifikasi, kan? Feng Yangmu mengangguk, itu benar, kamu telah melewati kualifikasi. Kelima pemuda itu saling memandang dengan heran sebelum secara bersamaan menjadi bersemangat. Tidak harus memasuki wilayah ras iblis lagi jelas merupakan pilihan terbaik. Setelah mereka menghadapi setan nyata untuk pertama kalinya, rasa takut setan ditanamkan jauh di dalam diri mereka. Long Hao Chen ragu-ragu, tapi kami hanya membunuh 22 iblis. Feng Yangmu memandang Long Hao Chen, tersenyum, dan berkata, jumlah angka tidak mewakili segalanya. Anda membunuh iblis berbilah ganda hijau tua. Itu saja sudah cukup untuk membuatmu lolos ke kompetisi seleksi perburuan iblis tahun ini. Persyaratannya bagi Anda untuk membunuh 5 setan per orang, tapi itu untuk setan di bawah langkah keempat. Setan langkah keempat setara dengan 5 dari mereka. Dengan kata lain, ketika Anda membunuh iblis tak terlihat dari kelandai, tugasnya sudah selesai. Ketika iblis berbilah ganda hijau tua muncul, aku benar-benar takut padamu, tetapi untuk menguji kekuatanmu, aku tidak pernah campur tangan.
Namun, saya tidak berharap Anda benar-benar berhasil membunuhnya. Chen Xi dengan penuh semangat mengacungkan tinjunya, bagus sekali. Kali ini, kita bisa pergi bersama ke aliansi kuil untuk berpartisipasi dalam seleksi. Feng Yangmu mengangguk, benar. Anda lulus ujian, jadi Anda memiliki kualifikasi untuk mengetahui beberapa detail tentang seleksi perburuan iblis. Saya akan memberitahu Anda, jadi Anda harus mendengarkan dengan seksama karena ini semua akan menjadi bantuan yang akan saya berikan kepada Anda sehubungan dengan partisipasi Anda dalam perburuan iblis. Semuanya menggigil secara bersamaan. Duduk tegak, mereka memusatkan semua perhatian mereka pada penjelasan Feng Yangmu. Seleksi perburuan iblis adalah kompetisi yang berlangsung setiap 5 tahun. Setiap kota berukuran sedang akan mengirimkan seorang supervisor. Saat melakukan ujian masuk, dialah yang akan memutuskan apakah Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi seleksi atau tidak. Setelah mencapai aliansi kuil, Anda akan dibagi menjadi berbagai kuil sebelum maju ke kontes pendahuluan. Secara keseluruhan, ada total 127 kursi yang dapat diisi oleh kota-kota di aliansi kuil kita. Setiap kursi akan diisi oleh pemuda paling berprestasi yang dikirim ke kompetisi. Akibatnya, masing-masing kuil akan mengadakan kontes pendahuluan yang merupakan kompetisi yang sangat kejam. Khususnya untuk kuil ksatria, kuil prajurit, dan kuil mage karena ketiga kuil ini akan memiliki pesaing paling banyak. Sekarang saya menyebutkannya, 3 kuil lainnya memiliki pesaing yang jauh lebih sedikit, terutama kuil spiritual. Para pesaing dari kuil itu hanya perlu menjalani 1 atau 2 putaran sebelum memasuki panggung utama. Part 66. Kontes pendahuluan akan memilih 10 besar dari masing-masing kuil untuk berpartisipasi di final. Juga, setiap orang yang melewati penyisihan akan memiliki hak untuk menjadi peserta baru perburuan iblis. Selama tahap akhir, peringkat Anda akan membantu menentukan pengelompokan Anda untuk perburuan setan yang akan datang serta hadiah Anda. 60 orang akan berpartisipasi di babak final dan undian akan diundi untuk menentukan pertarungan. Dengan demikian, keberuntungan akan menjadi faktor penting untuk final. Misalnya, pembunuh yang menggambar lawan penyihir atau ksatria yang menggambar pembunuh bisa dianggap sebagai keberuntungan. 60 orang akan diberi peringkat di akhir, semakin tinggi peringkatnya, semakin kaya hadiahnya. 3 pesaing teratas masing-masing dapat memilih rekan satu tim untuk dikelompokkan untuk mendahului yang lain selama roulette Demon Hunt berikutnya. Mendengar itu, Li Xin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Guru Feng, apa itu roulette perburuan iblis? Feng Yangmu tersenyum tipis dan memberikan jawabannya, seleksi perburuan iblis. Seperti namanya, memilih pemuda yang paling cocok untuk bergabung dengan pasukan perburuan iblis. Setiap pasukan perburuan setan mencakup pembangkit tenaga listrik dari masing-masing 6 kuil besar. Itulah sebabnya 60 orang berpartisipasi di final. Bagaimana mereka akan dibagi? Untuk itulah pemilihan roulette perburuan iblis ada di sini, kami membiarkan surga memutuskan bagaimana tim akan dibentuk. Setelah semua pasukan perburuan iblis telah dibuat, akan ada kompetisi besar lainnya untuk akhirnya menentukan dan memberi penghargaan kepada pasukan perburuan iblis terbaik tahun ini. Long Hao Chen bertanya, Guru Feng, apa tugas pasukan pemburu iblis? Kompetisi seleksi perburuan iblis yang diselenggarakan oleh aliansi sangat besar, itu pasti sangat penting, kan? Feng Yangmu menjawab tanpa ragu sedikit pun, tentu saja. Pasukan perburuan iblis dapat dikatakan sebagai kekuatan terpenting kami melawan ras iblis. Aliansi kuil akan memberi mereka berbagai misi, hampir semuanya terkait dengan iblis. Pasukan perburuan iblis yang kuat adalah ancaman yang lebih besar bagi ras iblis daripada pasukan luar biasa yang terdiri dari ribuan pria dan kuda, bahkan bisa membunuh dewa iblis. Saat ini, ada lebih dari 100 pasukan perburuan iblis aktif yang bertindak sebagai kekuatan utama aliansi melawan iblis. Saya tidak akan mengatakan apa-apa tentang jenis tugas yang dilakukan oleh pasukan iblis, tetapi jika, secara kebetulan, Anda berhasil menjadi salah satu yang terpilih, Anda secara alami akan mengetahui segalanya. Anda dapat mempertimbangkan apa yang akan saya ungkapkan kepada Anda selanjutnya sebagai semacam hadiah.
Di luar berbagai kemampuan yang biasanya diajarkan oleh 6 kuil besar, ada keterampilan rahasia eksklusif lainnya. Misalnya, penghalang surgawi dari aliansi Ksatria. Pada titik ini, dia sengaja melirik Long Hao Chen. Keterampilan rahasia ini tidak dapat dipelajari oleh anggota kuil biasa. Bahkan jika mereka mencapai tingkat kultivasi yang luar biasa, mereka akan tetap tersembunyi bagi mereka. Untuk mempelajari keterampilan rahasia ini, seseorang memiliki dua pilihan. Cara pertama adalah menerima cincin warisan. Pembangkit tenaga listrik yang memberikan kontribusi luar biasa kepada aliansi dapat memperoleh hak untuk meneruskannya dan mengajarkan keterampilan rahasia ini kepada murid pribadi mereka. Cara kedua adalah dengan bertukar kontribusi. Ketika pasukan perburuan iblis menyelesaikan misi, mereka dapat menukar kontribusi mereka dengan barang-barang yang disimpan oleh aliansi. Barang-barang ini termasuk berbagai peralatan yang tangguh, keterampilan rahasia, dan sebagainya. Long Hao Chen tiba-tiba berpikir, dia melihat cincin berwarna hitam yang ditinggalkan ayahnya. Ini pasti cincin warisan. Tidak heran ayah tidak khawatir tentang orang lain yang mempertanyakan kemampuanku menggunakan skill seperti Divine Obstruction. Sepertinya semua cincin warisan memiliki penampilan yang sama. Cincin di tangannya berisi sebagian besar rahasianya. Lebih tepatnya, semua keterampilan Retribution Knight, termasuk berbagai keterampilan rahasia, dan bahkan keterampilan yang dibuat oleh Long Xingyu sendiri, disegel di cincin ini. Long Hao Chen tidak pernah mengendur dalam pelatihan Retribution Knight-nya. Dalam kapasitasnya sebagai Guardian Knight, ia berfungsi sebagai inti dari tim dan memiliki peran besar dalam pertarungan melawan Dark Green Dual-Bladed Demon. Bahkan jika dia tidak harus menyembunyikan kemampuannya sebagai Retribution Knight, dan menghadapinya secara langsung dengan kedua pedangnya, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang, bahkan jika dia bertarung sendirian. Tapi berkat fakta bahwa dia memiliki teman-temannya di sisinya, adalah mungkin baginya untuk menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua ini, menandingi lawan dan membuatnya kesulitan. Melihat 5 pemuda dengan rahang kendur di depannya, Feng Yangmu dengan tenang tersenyum dan berkata, bukankah terlalu dini untuk memikirkan hadiah untuk pencapaian masa depanmu? Sekarang, saya akan memberitahu Anda rahasia lain yang terkait dengan seleksi perburuan setan. Rahasia ini seharusnya cukup untuk menarik perhatian Anda. Salah satu hadiah yang lebih besar untuk tahap akhir kompetisi adalah 3 kompor spiritual. Ah! Termasuk Long Hao Chen, kelima pemuda itu berteriak kaget pada saat bersamaan. Apa arti kata, kompor spiritual? Kekuatan mereka jelas hanya dari melihat cara Long Hao Chen mengandalkan kompor sen spiritualnya untuk memimpin semua orang dengan aman. Yang lebih mencengangkan lagi adalah bahwa kompor sen spiritual miliknya hanya menempati peringkat ke-34 di antara 36 jenis kompor spiritual yang dapat digunakan oleh para ksatria. Untuk pekerjaan apapun, memiliki satu tungku spiritual sama dengan berpotensi menjadi pembangkit tenaga listrik utama. Mereka adalah harta paling berharga di alam, dan satu sudah cukup untuk mengubah seluruh hidup satu orang. Feng Yangmu merasa kelima anak itu mulai bernapas lebih berat dan tersenyum. Setiap peserta memiliki peluang yang sama, tetapi Anda harus melakukan yang terbaik. Kata-kata penyemangatnya jelas memiliki efek, karena 5 pemuda di depannya tampaknya sudah bersorak, ekspresi mereka penuh semangat. Feng Yangmu menghela nafas pada dirinya sendiri, berakhir di 3 teratas kompetisi seleksi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Meskipun Long Hao Chen memiliki, terlepas dari pangkatnya, kompor spiritual dan bisa menggunakan penghalang surgawi, dia masih sangat kecil kemungkinannya untuk berhasil. Namun, ia harus bisa setidaknya memasuki tahap akhir kompetisi. Adapun yang lain, aku takut. Guru Feng, saya punya pertanyaan untuk Anda. Long Hao Chen dengan hormat bertanya kepada Feng Yangmu. Feng Yangmu menjawab, tolong tanyakan. Long Hao Chen berkata, ketika kami sebelumnya memasuki wilayah ras iblis di malam hari, kami sangat berhati-hati. Mengapa iblis masih bisa menemukan kita? Bahkan, Eagle SAS, yang perkasa tidak dapat melihat lebih dari 50 km. Feng Yangmu tersenyum, itu karena kamu belum pernah mengalami pertarungan melawan iblis sebelumnya.
Di antaranya adalah sejenis iblis yang disebut demonic shadow. Kemampuan siluman mereka bahkan lebih tinggi dari Klondike. Mereka benar-benar bisa berubah menjadi bayangan gelap. Mereka adalah pengintai iblis dan hanya pendeta di atas langkah keempat yang dapat mendeteksi mereka. Saya cukup yakin bahwa Anda ditemukan oleh bayangan iblis, dan itulah mengapa Anda diserbu oleh begitu banyak iblis. Beruntung Anda berhasil menyesuaikan diri dengan cukup cepat terhadap perubahan. Pada titik ini, Feng Yangmu berdiri dan berkata, "Baiklah, tolong istirahatlah dengan baik. Besok pagi, kita akan memulai perjalanan kita dan berangkat ke Temple Alliance untuk berpartisipasi dalam kompetisi akbar." Setelah mengirim Feng Yangmu, kelima pemuda itu jatuh ke tanah, benar-benar kelelahan. Baik Chen Xi dan Chen Chen hendak berbaring dan menuju ke alam mimpi tetapi ditarik oleh Long Hao Chen. "Kamu tidak bisa tertidur, kita harus bermeditasi setelah pertempuran. Kita harus merenungkan pengalaman pertempuran baru yang baru saja kita peroleh sambil memperkuat tubuh kita dan mengembangkan energi spiritual internal dan eksternal kita. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Menghabiskan waktu ini untuk tidur adalah pemborosan hidupmu." Li Xin mengangguk, Hao Chen benar. Jika dia bersikeras untuk berlatih meskipun dia terluka, jangan bilang kita tidak bisa melakukan hal yang sama. Alhasil, meski cukup lelah, mereka berlima mulai beristirahat dalam posisi meditatif. Malam yang sunyi berlalu. Pada pagi hari kedua, Long Hao Chen secara bertahap terbangun dari keadaan meditasinya, organ-organ dalamnya masih sakit seperti sebelumnya. Setan berbilah ganda hijau tua dari hari sebelumnya benar-benar terlalu kuat. Serangan habis-habisannya memiliki kekuatan yang pasti melampaui tingkat energi spiritual ke-3500. Terlepas dari efek penyembuhan yang dia terima dari mantel suci, luka organ dalamnya pulih dengan sangat lambat. Mengandalkan murni pada efek penyembuhan dari sihir elemen cahaya tidak cukup, dan cedera ini akan mempengaruhi kemampuan fisiknya. Itu benar-benar kerugian yang signifikan. Sekian pembahasan alur film Throne of Steel. Sampai jumpa besok pagi. Untuk memberi semangat kepada Ruang Novel, jangan lupa subscribe, like, share dan bunyikan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan cerita berikutnya. Bagikan juga kepada teman kamu, agar mereka juga tahu tentang alur cerita film ini.